Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Jejak Suara Alam. Suaranya pakai W ya, SWARA, suara, bukan SU. Kalau SU nggak bakal ketemu, gitu ya. Di podcast ini di rumah Jejak Suara Alam kami kedatangan tamu. Kalau kemarin-kemarin ada Po Pipin, ada Kang Asep, Format juga Babe Taufik. Insya Allah sekarang kita kedatangan Pak Aziz. Pak Aziz, sehat Aziz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih, Pak Aziz ini expertise talent mapping kita nih ya. Kita udah berjanji ya, ada 34 sifat bakat, kita baru membahas ke-6 ya. Nah, kita lanjutin lagi nih teman-teman untuk yang sekarang ke-7 ya. Pak Aziz ini kemarin itu bareng ternyata dengan Bu Pipin habis dari Buton. Iya, betul. Buton Tengah ya. Betul, Buton Tengah. Itu ngapain tuh Pak Aziz sana tuh? Ya, alhamdulillah ada kesempatan ke Buton itu untuk sharing dengan guru-guru sebuton Tengah. Sebuton Tengah. Sebuton Tengah. Masya Allah. Itu dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan teman-teman. Jadi istilahnya ya kalau teman-teman punya channel ke Dinas Pendidikan, kalau mau manggil silakan bisa gitu. Bisa. Berbagai macam jenis pelatihan training guru bisa. Kalau saya kan lebih banyak juga spesialisasi di talent mapping. Tapi di model pembelajaran, project based learning, manajemen pembelajaran atau kelas gitu ya, bisa juga. Tinggal ini aja kebutuhannya apa sih? Tailor-made ya, pokoknya tailor-made ya. Siap tuh. Gimana sekarang kita ngebahas yang ke-7 apa nih sekarang Pak? Ya, kalau yang kemarin sampai ke-6 kita yang ke-7 itu bakat komen. Bukan komen netizen ya, bukan komentar netizen. Ternyata komentator juga ada bakatnya ya. Berarti memang bakat itu ada pekerjaannya komentator. Di komen pun ada sifat bakatnya. Komen itu kan kalau di ininya lebih banyak ke mengendalikan. Mengendalikan atau lebih juga bisa dia berani berhadapan, dia berani istilahnya menangani konflik, dia juga istilahnya memaksakan orang lain, memerintah. Nah, kalau bakat komen ini lebih banyak seperti apa gitu yang kalau dibahasnya. Misalnya komen itu kan cenderung orang tuh memaksakan orang lain untuk ngikutin cara dia. Komen di situ. Komennya commander ya, bukan komentator ya. Saya pikir dari komentator gitu. Justru commander. Jadi orang yang memiliki bakat komen ini dia berani berhadapan-hadapan, tatap muka. Nggak istilahnya memelipir gitu ya. Atau apa yang memang dia inginkan, menyampaikan sesuatu kepada orang yang memang dia langsung tuju gitu. Jadi istilahnya nggak lagi pakai basa-basi. Kalau misalkan ada orang yang komplain misalkan, dia berani menghadapi. Bukan mewakilkan orang lain. Lu aja deh ngadepin dia deh gitu. Enggak, dia kalau punya bakat komen itu berani. Kemudian juga dia istilahnya ngatur orangnya. Bisa ngatur, bisa memerintah orang lain. Karena karena dia berani, dia juga istilahnya berhadapan juga berani. Akhirnya dia punya kemampuan untuk lo aja lo yang ini, yang ngerjain ini, lo yang ini. Jadi seperti orang yang ngatur commander, gitu. Iya, memang dibutuhkan oleh orang-orang yang tadi yang memimpin itu. Karena keberanian dia untuk menghadapi konflik, berhadapan dengan orang lain, kemudian menyampaikan juga secara lugas dari apa yang memang dia punya maksud. Kemudian juga kalau bisa orang lain tuh ngikutin cara dia. Itu commander itu. Komen itu. Jadi lu ngikutin cara gue deh gitu. Jadi di satu sisi dia benar-benar tipikal leaders banget ya. Betul. Jadi bukan tipikal followers dia. Bukan. Karena Karena tipikal leaders itu kan dia ingin diakui juga. Karena dia berani, dia kadang-kadang juga istilahnya berani ngambil resiko juga. Karena tadi berhadapan. Ya kalau misalkan nanti terjadi apa-apa misalkan ketika orang lain mengikuti cara dia, dia puas. Jadi bagaimana orang lain mengikuti cara dia, orang itu akan puas. Maksudnya dianya
puas gitu, karena walaupun gitu nanti dia kondisinya mau bener mau salah, mau menang mau kalah, yang penting caranya dia dipakai, dia udah cukup ya. Itu orang-orang yang punya bakat komen. Jadi berani berhadapan, berani untuk menghadapi konflik. Jadi kadang-kadang ya lugas aja dia, no hard feeling ya. Iya, langsung aja. Kadang-kadang mungkin orang melihatnya ini kok nggak ada perasaan. Nggak ada perasaan dan bilang, iya, karena apa? Karena maunya dia harus diikutin gitu. Jadi lebih kok kayak maksa ya. Memang orang-orang yang punya bakat komen itu cenderungnya seperti memaksa. Nah, tapi ini bagus gitu. Tapi kalau bahasa kita ke positif, ya orang yang punya bakat komen ini memaksa, kemudian berani. Sekarang mungkin kalau dia juga bertanggung jawab juga kan berarti. Nah, nanti beda lagi. Beda kalau lagi. bakat tanggung jawab beda lagi. Nanti jadi ada komen belum tentu dia bertanggung jawab juga. Betul. Ada nanti sifat bakat yang namanya responsibility nanti ya. Itu baru 7 kan? Iya, sih utang. Ya, tinggal berapa tuh? 20 berapa tuh? 27 lagi. Iya, si utang masih banyak. Makanya teman-teman yang ikut podcast Jejak Suara Alam ini harus ikutin ya. Jadi yang belum sebelumnya kemarin juga yang dari 1 sampai 6 yang belum bisa dicek lagi di di YouTube kita ya. Betul. Kita. Gitu. Jadi dia hanya benar-benar komen saja. Ya. Tapi kan tadi ya setiap orang punya beberapa sifat bakat. Betul. Jadi kan kita bahas ini sekarang satu persatu dari 34 sifat bakat. Nanti kalau sudah selesai, makanya kalau teman-teman ngikutin terus, nanti bisa paham. Saya apa? Iya, karena kenapa? Nanti kita bahas tentang kombinasi dari sifat bakat kita. Bisa jadi tadi misalkan dia punya bakat komen, merintah orang, berani berhadapan-hadapan. Tapi nggak punya responsibility. Responsibility-nya kurang misalkan. Iya, kalau misalkan dia punya tanggung jawab, kemudian dia berani doang, udah dia nekat doang gitu. Istilahnya nanti kita bahas ke kombinasinya seperti apa sih. Iya. Nah, kadang memang orang melihat cenderungnya kan kalau orang berani doang gitu ya. Kemudian kalau yang kecil misalkan dia punya bakat komen nih, ada kelihatan bakat komennya nih gitu terhadap orang yang lebih besar. Kelihatannya seperti orang yang kurang ajar gitu. Benar nggak? Iya benar. Berani banget anak kecil gitu. Iya. Itu dikasih nasihat gitu. Sotoy lah gitu. Tapi Pak, ini kalau kita bahasanya positif, orang-orang yang punya bakat komen ini sebenarnya bagus. Karena apa? Nanti kalau itu dia produktif, nah bahasa bakat itu kan masalah terkait dengan produktivitas. Kalau dia punya bakat komen kemudian produktif, itu bagus untuk apa? Untuk karir dia. Karena dia juga berani mengambil dia berani mengambil keputusan itu ya. Dia nggak bertele-tele. Aduh apa nggak dia langsung. Iya. Bakat komen ini kan penting gitu. Untuk apa? Untuk seorang pengacara misalkan. Bayangin pengacara kalau tidak punya bakat, dia berani berhadapan-hadapan untuk membela kliennya misalkan. Ya kan harus dia berani fighting, untuk adu fakta. Harus istilahnya adu argumentasi, adu dalil misalkan. Iya. Karena orang-orang yang punya bakat komen, kalau dia nggak berani berhadapan kemudian dia istilahnya lugas dalam menyampaikan istilahnya fakta-fakta di persidangan misalkan, ini pengacara bicara tentang karir gitu, seorang yang punya bakat komen itu penting. Apa yang terjadi? Ya mungkin dia kalah, ngotot orangnya kan. Orang-orang yang punya bakat komen ini kadang-kadang kelihatannya ngotot gitu. Kenapa? Anda mempertahankan pendapatnya dia. Dia merasa bahwa ini gue yang paling benar gitu. Dengan data-data seperti yang memang tertera ataupun yang ada gitu di dalam dokumen-dokumen itu. Selain pengacara ada lagi yang lain. Kira-kira apa? Dibutuhkan menurut Koh Ferdi, bakat komen itu dibutuhkan untuk karir apa kira-kira? Manajer bisa. Ya, untuk mengatur kan, untuk memberikan tugas dan sebagainya. Apalagi kira-kira? Pimpinan perusahaan. Ya, pimpinan perusahaan, manajer juga pimpinan perusahaan. Sales kira butuh gak? Dia untuk meyakinkan butuh juga. Bayangin sales, kalau misalkan dia punya bakat komen, dia datang ngetok pintu satu persatu untuk bawa produknya. Misalkan dia kalau nggak berani nawarin, kira-kira apa yang terjadi? Dia kalah. Nggak laku. Nggak ada yang apa? Ya, ini produk ini waktu dia nawarin produk itu malu-malu misalkan, atau deh yang nggak berhadapan dengan misalkan tuan rumah misalkan yang galak, yang tuan rumah yang misalkan acu tak acu gitu, dia nggak berani nawarin. Jadi tadi sales, pengacara, hakim juga termasuk kan. Apalagi kira-kira? Kira-kira yang di lapangan, orang-orang di lapangan tuh berani menghadapi
situasi konflik misalkan, suasana yang berbeda gitu kan harus berani dia. Wartawan misalkan. Kepala ormas. Dia harus berani. Iya betul. Jangan bahaya itu. Jadi ya itu secara kasar ya, komen itu memang memiliki sifat bakat yang secara tidak langsung memang dia harus terlalu di depan ya. Jadi selalu di depan dan dia mau pokoknya ikutin caranya dia gitu kan. Cenderung memaksakan orang. Ya salah satu unit kerjanya tadi kan pengacara, hakim, berhubungan dengan hukum itu ya. Terus kemudian juga ada manajer, sales. Kita kalau dipikir-pikir sales itu banyak juga ya keahliannya sebenarnya. Iya banyak. Jadi sebenarnya sales itu bukan pekerjaan yang bisa dibilang remeh ya. Bukan. Karena dia punya sifat bakatnya kan, sifat bakatnya banyak sebelum itu. Teman-teman, kalau yang belum masih penasaran di 1 sampai 6 itu ada sifat bakat untuk jadi sales itu ada beberapa ya. Ada kita pernah belajar juga ada berapa ada achiever ya kan segala macamnya itu. Iya, dia ternyata adaptability juga. Ya itu maksudnya. Jadi kita nggak bisa meremehkan yang namanya sales ya. Karena jadi, sales itu butuh banyak sifat bakat. Nah, tadi yang katakan tadi yang saya diulang ya, terkait dengan produktif. Nah, sales itu kan sebuah aktivitas yang produktif, pekerjaan yang menghasilkan. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu ataupun yang disebut dengan aktivitas produktif itu atau karir itu kan membutuhkan tadi apa? Ada skill, ada attitude juga, ada knowledge-nya juga. Satu lagi ada bakatnya. Karena kenapa? Kalau dia itu melakukan aktivitas atau dalam bentuk karir dia itu sesuai dengan bakat dia, happy gak kira-kira? Happy karena apa? Bawaannya dari dalam, motivasi dari dalam. Tapi kalau misalkan bakatnya nggak ada, tadi misalnya nggak punya bakat komen, dia seorang sales misalkan, dia malu-malu nih, dia malu misalkan, yang nggak dapat ini, bisa sih dia ngadepin orang. Oh cara jualan tuh begini nih, knowledge. Kemudian skillnya bisa. Wah ini loh kalau ketemu orang tuh misalkan skillnya harus komunikasi, bagaimana pakaian dan sebagainya, attitude juga dan sebagainya. Tapi apa? Nggak punya bakatnya, dia terpaksa. Terpaksa akhirnya apa? Capek. Nah ada lagi salah satu yang tema bakat di komen ini adalah dia juga istilahnya gini. Penting juga untuk seorang tadi itu leader ya, leader pasti leader. Karena kalau leader tidak punya sifat bakat komen ini, dia istilahnya dalam mengelola SDM sumber daya manusianya gitu ataupun mengelola perusahaannya, dia tidak berani mengambil keputusan nanti. Karena dia banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Kenapa? Ketika dia punya bakat komen, dia berani untuk apa? Untuk ambil resiko. Jadi betul. Nah ini penting juga seorang manajer leader gitu ya dalam sebuah perusahaan, komen ini penting. Saya udah mau nanya ya. Coba aja tanya. Makanya teman-teman kayaknya yang penasaran dengan sifat bakatnya bisa kontak Pak Aziz ya. Bisa. Untuk ada tes talent mapping-nya kan ya, ada tesnya itu. Jadi teman-teman nggak cuman teman-teman bisa tahu sekarang udah sampai yang ketujuhnya tengah komen, tapi teman juga bisa tes talent mapping itu ya. Itu nanti kelihatan tuh pasti kelihatan sangat itu saya semuanya lah semuanya kan kelihatan sampai akhirnya bisa kelihatan sebenarnya ini lebih cocok kita berkarir di mana sih. Penggolongan itu ya. Jadi lebih bisa langsung penggolongan itu ada ya. Atau saya udah berkarir nih dalam satu bidang pekerjaan itu. Kira-kira saya bisa pindah nggak ke karir yang berikutnya? Bisa. Kenapa? Karena kalau kita jujur pada diri kita, ketika kita tes gitu, kemudian bakat kita selain tadi bakat yang ke-6 sebelumnya gitu, dan bakat ke-7 ada 34 bakat, ini kombinasinya kemana sih? Kalau tadi misalkan dia punya bakat komen, tapi pekerjaannya misalkan dia seorang marketing misalkan, cocok gak sih ya gitu? Masih cocok misalkan. Atau dia misalkan bakatnya misalkan seorang guru misalkan, cocok gak gitu? Kalau secara visibilnya masih masuk karena kan guru juga memerintahkan. Tapi bisa jadi anak-anak pada takut. Kenapa? Karena orangnya tegas, harus memaksa, orang berani memaksakan sebagainya. Nah, bakat-bakat inilah yang nanti jadi guru killer. Bakat-bakat inilah nanti sebenarnya bisa menunjang apa yang memang karir kita.
jangan sampai kita tes talent mapping itu ya, tes talent mappingnya. Jadi kalau teman-teman mau untuk tes talent mapping bisa ya. Pak Ci, tar nomor teleponnya Ci, 0813 6 berapa ya? Gue lupa. 6327 2022. Iya, kalau nggak salah ya. Ini insya Allah itu benar. Pokoknya banyak sebenarnya yang terkait dengan bakat komen ini. Kalau kita seorang yang apa istilahnya tidak memiliki. Nah, kalau kita lihat nih ke bawah lah ya, lebih bawah lagi anak-anak lah. Jadi anak-anak kita kadang-kadang kalau lihatnya tadi yang kita bahasin kayak orang kurang ajar gitu, berani dia melakukan apa saja, berani ketemu dengan orang lain yang lebih tua, berani ke warung misalkan disuruh orang tuanya belanja gitu, kemudian berani dia menyampaikan pendapat dia dan sebagainya gitu, itu bagus. Bagus. Jadi dibandingkan anak yang diem aja, takut, merasa takut aja. Nah, kalau merasa takut pun sebenarnya bukan negatif juga, jangan-jangan dia lawan dari komen itu. Iya, bukan di situ bidangnya dia. Iya. Bakatnya nanti harmoni. Nanti kita bahas bakat harmoni. Ada lagi. Iya. Jadi kadang-kadang kita melihatnya selalu nih orang tua yang keseluruhan ya. Iya. Itu kadang-kadang parsial juga. Kalau kita bahas keseluruhan, itu anak itu memang tidak semuanya punya yang istilahnya bakat yang menonjol di sini. Pasti ada yang lain. Nah, pentingnya orang tua ya, kita nih sebagai orang tua yang punya anak-anak mungkin masih kecil atau mungkin yang sudah beranjak dewasa, itu juga penting mengetahui bakat. Nah, sifat bakat ini untuk ini nih, maaf Pak Jib, saya potong. Saya mau nanya gini. Tadi kan kita berbicara tentang anaknya. Kita bicara anak. Ya. Kira-kira mulai anak usia berapa kita bisa ikutin talent mapping? Ya usia 14 sampai 15 tahun ke atas. Oh, remaja ya. Remaja udah bisa ya. Jadi kan benar-benar ada pembentukan mereka ya. Iya. Ya, anggap usia 14 sampai 15 itu sudah menetap. Artinya sudah baik karakteristiknya, baik tadi sifat bakatnya atau paparan dari aktivitas-aktivitas itu sudah banyak. Jadi aktivitas yang menunjang bakat komen itu apa sih misalkan? Ya jadi ketua kelas, jadi pimpinan kelompok. Wah, berarti guru juga sebenarnya penting juga tanda petik ya, talent mapping ini diselenggarakan di sekolah dan hasilnya itu si guru bila tahu. Jadi dia bisa paham anaknya. Jadi gini, guru itu kan sebagai orang yang mendesain pembelajaran. Ketika mendesain pembelajaran itu kan diharapkan bahwa pembelajaran ini bisa mengcover seluruh potensi bakat anak. Benar gak? Iya. Nah, kalau misalnya guru tidak bisa mengcover itu, bagaimana nanti ada 1, 2, 3 anak yang dia tidak terekspos potensi bakatnya. Ya. Justru yang perlu kita lakukan adalah semakin banyak aktivitas model pembelajarannya, semakin banyak juga terekspos potensi bakat anak kita. Sehingga apa? Lebih mudah, lebih cepat untuk apa? Untuk memetakan dia kemana, potensinya dia sehingga mana. Ketika SMA, kamu mau kuliah kemana? Aku bingung. Temen aku mau ke sini, temen aku mau ke jurusan ini, sedangkan dia nggak ngerti dirinya dia. Nah, membedah 34 sifat bakat ini membantu kita semua nih, guru orang tua kan, atau yang kita yang sedang bekerja gitu. Untuk apa? Untuk memastikan jalur atau path kita nih, kita mau berkarir di mana, kita mau menjadi orang yang bermanfaat di mana, itu clear. Sudah ada. Jadi sudah ada ya. Sudah ada ininya. Petnya sudah ada. Petanya sudah ada sebelumnya. Supaya apa? Supaya jangan sampai banyak orang yang kuliah tapi salah jurusan. Cuma sekedar nyari penting gua masuk PTN ya pokoknya lah. Tapi pekerjaannya nggak sesuai dengan jurusan. Kuliah apaan? Sastra Jawa. Ngapain sastra Jawa? Ya paling bisa masuk ke situ. Iya. Kerjanya kapan? Kerjanya udah Pak. Iya. Padahal kan buat researcher kan, sastra Jawa gitu kan. Ternyata dia nggak asal ngambil aja. Ya banyak orang-orang yang kuliah misalkan di jurusan-jurusan eksakta gitu. Tapi dia jadi relawan. Iya. Ada banyak. Ada juga orang-orang yang mungkin kuliahnya misalkan arsitek dan sebagainya. Di pemerintahan. Jadi bukannya tidak boleh, tapi apa? Tidak potensial. Waktunya jadi habis. Padahal bisa dimaksimalkan ketika sudah tahu saya punya bakat komen. Berarti
kalau komennya itu diasah terus gitu ya, dan dia enjoy, dia punya potensi kekuatan, akhirnya apa? Ya udah berarti dia sales, advokat, advokat, pimpinan perusahaan, istilah katanya. Ya, manajemen bisnis bisa juga kan. Jadi akhirnya apa dia mampu untuk memaksimalkan potensi dia. Sangat enak pokoknya, sangat mudah gitu kalau kita udah tahu. Kalau kita bicara dengan tadi komen ya tentang sifat bakat komen itu, memang dia ya bisa dibilang tanda petik tadi dari keterangan dari Pak sampean ya, dia nggak bisa apa ya, bukan nggak bisa sih ya, mungkin ya dia selalu memaksakan kendaknya gitu loh kan gitu kan. Dia benar-benar mau jadi leader dia kan, leader kan gitu kan, yang sifat dasar leader kan, seorang leader ya. Oh iya, jadi maksudnya ternyata kita juga bisa jadi si tanda petik nih ya, kalau di company si HRD bisa ngelihat lagi ya, betul lagi ya. Betul. HRD juga harus berani juga kan, kalau manggil orang juga harus berani juga. HRD juga harus punya komen juga. Kan berhadapan dengan orang lain. Misalkan mencat misalkan. Itu mencat kan berarti kan kamu misalkan faktanya performanya begini. Kamu tidak sesuai dengan performa perusahaan. Kamu dikeluarkan. Kan harus berani kan mengambil keputusan itu. Salah satu bakat yang dibutuhkan adalah bakat komen. Selain bakat yang lain. Jadi kita juga pimpinan perusahaan harus bisa melihat, oh iya nih bakatnya dia ini. Oh, ini ada komennya nih kuat nih, bisa saya taruh di HRD saya deh. Saya taruh di manajer saya. Jadi bisa buat bahan pertimbangan ya. Si HRD maupun pimpinan perusahaan harus tahu juga ya. Betul. Karena dengan begitu dia juga jadi tahu ini anak buah saya kemana bagusnya, tepatnya di mana gitu kan. Ya jangan sampai yang komen cuma dikasih tegas, misalnya di pabrik gitu kan, cuman nyusun apa gitu kan, nggak bisa gitu kan. Ntar dia lagi gerakin orang untuk apa? Untuk protes. Protes kan. Dia ngomong-ngomong, kita duduk kan. Jadi provokator nanti gitu. Padahal produktivitasnya bukan di situ. Lu Ji ya? Emang tuh emang dia provokator nih. Gitu. Oh iya. Jadi makanya kita harus tahu posisi dia, kita harus tahu bakat kita tahu potensial kita di mana, sehingga apa yang kita lakukan pun betul. Memberikan hasil maksimal ya. Iya. Nah, gitu teman-teman. Pokoknya gitu. Jadi kalau mau teman-teman berminat, baik yang mau ngecek segala macam itu bisa kontak Pak Aziz ya. Bisa. Insyaallah Pak Aziz bisa melayani seperti apakahnya. Juga saya juga mau coba nanti ini. Saya mau coba apa sih sebenarnya sifat bakat saya, karena ini kan bisa dibilang kalau bagi saya ya, ini suatu hal yang baru ya. Talent mapping ini suatu hal yang baru yang dimana kalau kita kan lu taunya ya personality plus, MBTI gitu doang kan. Macam-macam. Dan seperti kayak gitu teman. Ini ternyata ada lagi yang talent mapping yang dimana ini bisa membaca potensi kita ya. Bisa. Kan berdasarkan apa yang memang sudah kita tabung sebelumnya. Tabung itu tadi, tabung aktivitas. Makanya kalau untuk anak-anak banyakin main aja. Makanya di sekolah alam tuh, kalau di sekolah alam Indonesia, aktivitas itu adalah bagian penting dari pembelajaran. Kenapa? Selain belajar menyenangkan, tapi apa? Untuk apa? Tadi, untuk mengasah potensi minat bakatnya dia ya. Betul. Jadi anak-anak masih di bawah 14 tahun banyakin main dulu. Iya. Ketika 14 tahun kalau bisa ikut coba talent mapping untuk ini seperti apa kondisinya, biar baru setelah itu baru bisa di mapping dia mau ke depannya kemana. Tapi tadi banyakin mainnya itu pasti gini, ada main yang terstruktur dan tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu main layangan, main sungai, main gundu gitu ya, main kelereng gitu. Itu nggak terstruktur. Main itu tidak terstruktur. Yang terstruktur seperti apa mainnya? Ya misalkan main ke warung gitu ya, atau praktek kerja kayak magang gitu. Itu terstruktur. Main sebenarnya. Dia main apa? Main tahu bagaimana sih kalau di sebuah istilahnya UMKM itu, kalau ternyata kalau bikin sesuatu itu butuh modal, butuh perencanaan. Itu masuk main ya? Masuk main lah. Ya kan? Iya. Bukan beneran kan? Bukan kerja gitu. Jadi yang sifatnya yang tadinya mainnya tidak tersentuh, yang misalnya bukan ada pembelajarannya, kita ini perlu ada targetnya. Magang di mungkin warung bakso, magang mungkin di tukang fotokopi itu. Kan kita main masak-masakan ya. Ya main masak-masakan aja, tidak ada target. Tapi kalau udah ada terstruktur, dia ada target. Target apa ya, misalkan diuji ahlaknya, diuji skillnya, diuji knowledge-nya, suruh presentasi deh ke orang tuanya atau ke gurunya.
itu udah terstruktur. Tapi awalnya kan dari main-main itu. Nah ini penting untuk usia-usia yang tadi udah SD, SMP, masih di bawah 14 itu ya. Itu. Banyakin lah. Sebelum jadi biar kelihatan dia bakatnya kemana sih ya. Jadi nanti kuliah bukan main-main lagi. Iya udah serius. Jurusan jurusan buat saya mau ke depannya mau ini berarti yang step yang saya ambil istilah kata ya jadi modelnya kayak fishbone ya. Kalau di istilah PJBL itu kan kita tarik dulu tujuan utamanya nih apa terus kita tarik dulu ke belakang. Stepnya harus ambilnya iya. Dan itu setelah kita tahu apa ya istilah kita style mapping itu ya. Iya, betul. Style mapping itu sebagai validasi aja. Siap. Nih teman-teman, ntar kita masih tunggu nih dari Pak Aziz dari 34 sifat bakat itu kita baru sampai ke 7. Jadi masih ada sekitar 27 ya. 27 lagi kita masih ada sifat sekitar 27 dan nanti teman-teman bisa sekali gitu mau kalau bagi yang berminat mau melihat seperti apakah sifat bakat saya bisa kontak ke Pak Aziz ya untuk mengetahui sifat bakatnya dan juga sekali lagi setiap orang punya 34 sifat bakat tapi apa yang dominan di kita itu kita yang lihat dari situ ya Pak ya hasilnya ya. Jadi nggak cuma gue kayak komen nih tapi belum pernah ngetes tapi tahu aja misal komen aja gitu kan biasanya begitu dites beda lagi itu baru statement pribadi aja ya belum diuji terus dicek lagi ya siap. Oke, teman-teman itu mungkin podcast kita kali ini kita masih akan bersambung lagi untuk ke episode berikutnya. Nanti siap nerangin lagi Pak ya. Waduh, minum. Ada minum ya. Batuk-batuk nih. Iya, makanya nih. Kita sudahi pertemuan kita kali ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah, boleh kata saya yang salah. Kita jumpa lagi dengan podcast Jejak Suara Alam, suaranya pakai SW. Sampai saat ini kita sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Pak Jis ya. Sama-sama. Alhamdulillah.